The Psychology of Money bab 3, tidak pernah cukup. Dalam bab ini menjelaskan tentang rasa cukup yang ada pada orang kaya. Kebanyakan orang kaya, meskipun mereka telah memiliki banyak uang, mereka akan terus mencari kekayaan yang lebih. Dan bahkan pada beberapa kasus orang kaya, mereka malah mengambil resiko besar dan mempertaruhkan kekayaan mereka untuk hasil yang menggiurkan lebih besar lainnya. Kasus ini dapat dilihat dari kisah Gupta, di mana waktu itu Gupta adalah seorang pebisnis yang sukses. Dia mempunyai kekayaan yang sudah sangat luar biasa, namun dia masih tergiur untuk mendapatkan hasil yang lebih. Pada kasusnya, Gupta mempunyai informasi mengenai harga saham yang akan naik, dan ia mengcalling temannya, yaitu Raja Ratnam, untuk membeli nilai saham itu dengan jumlah yang banyak, sehingga nantinya mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar ketika saham itu naik. Sederhananya, perilaku yang dilakukan Gupta akhirnya terindikasi dan mereka berdua akhirnya dihukum di penjara karena insider trading. Karir dan reputasi keduanya rusak untuk seterusnya. Selain itu, contoh hal lain dari seseorang yang sudah kaya yang tidak memiliki rasa cukup juga terdapat pada Madoff yang melakukan penipuan selama 2 dasawarsa. Jika dilihat, sebenarnya Madoff mempunyai bisnis yang sah dan tidak terlibat tipu-tipuan di dalamnya. Itu sudah sangat besar dan sangat sukses. Namun, Madoff memilih untuk menambah penghasilannya dari bisnis yang tipu-tipuan. Dan akhirnya mereka juga tertangkap dan karirnya dan reputasinya hancur. Gupta dan Madoff melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka sudah punya semuanya, kekayaan tak terbayang, prestis, kekuasaan, kebebasan, dan kemudian mereka membuang itu semua karena mereka ingin lebih. Mereka tak tahu kapan harus berkata cukup. Mereka merupakan contoh ekstrim dari kata cukup yang sulit ditemukan dalam diri mereka. Untuk mencari uang, segala sesuatu yang kita miliki dan kita butuhkan seharusnya tidak kita pertaruhkan untuk sesuatu yang tidak kita butuhkan dan tidak kita miliki, karena itu merupakan hal yang sangat bodoh. Jika Anda mempertaruhkan sesuatu yang penting bagi Anda untuk sesuatu yang tidak penting bagi Anda, itu rasanya tidak masuk akal. Tak ada alasan untuk mempertaruhkannya. Jika Anda salah satu dari orang di antara mereka yang mempunyai keuangan, walaupun keuangan itu tidak besar sebesar Madoff, tapi pengelolaan keuangan Anda bisa dipertimbangkan dengan beberapa hal ini. Yang pertama, keahlian keuangan tersulit adalah menjaga tiang gawang agar berhenti bergerak. Apa maksudnya di sini? Di sini maksudnya segala sesuatu, keinginan merasa lebih, banyak uang, kekuasaan, gengsi, dan lainnya itu tidak sebanding dengan kepuasan kita, sehingga kita berambisi untuk terus menambahnya. Nah, ketika hal itu terjadi, sama halnya dengan kita mendorong tiang gawang kita ke depan, sehingga akan ada masanya sesuatu itu menjadi sebuah penyesalan. Pada dasarnya, kapitalisme modern sangat hebat dalam 2 hal, yaitu menciptakan kekayaan dan menciptakan rasa iri. Barangkali keduanya bergandengan, ingin mengalahkan sesama bisa menjadi pendorong kerja keras. Yang kedua adalah perbandingan sosial adalah masalahnya. Intinya adalah batas atas perbandingan sosial sangat tidak bisa dideteksi, karena kalau misalnya ada seorang yang profesional dan dia mempunyai gaji 5.000 dolar per tahunnya, dan dia membandingkan dirinya dengan seseorang yang mempunyai 430 juta dolar di karirnya, tentu dia merasa rendah. Nah, kemudian yang 430 ini juga membandingkan kehidupannya dengan yang berpenghasilan 770, dan pada akhirnya semuanya tidak mempunyai batasan, sehingga dapat disimpulkan adalah perbandingan sosial adalah sesuatu yang tidak mempunyai ujung. Nah, artinya di sini kita lebih baik berhenti untuk melakukan perbandingan sosial.
Kenapa begitu? Karena dengan membandingkan sosial, kita tidak akan pernah merasa cukup. Dan dengan begitu, pada dasarnya ada kemungkinan kita akan berada di titik mengorbankan sesuatu yang penting untuk sesuatu yang tidak penting. Yang ketiga adalah cukup tidak terlalu sedikit. Maksudnya cukup di sini bukan berarti kita tidak mempunyai gairah untuk mengembangkan diri kita. Namun, di dalam mendefinisikan rasa cukup ini, kita mesti mengetahui mana yang bisa dan boleh kita lakukan, mana yang bisa kita lakukan, di mana hal tersebut tidak mengorbankan apa yang seharusnya kita jaga. Yang keempat adalah ada banyak hal yang tak pernah layak diusahakan dengan menanggung risiko, apapun potensi keuntungannya. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa reputasi adalah sesuatu yang berharga, kebebasan, keluarga, orang yang dicinta, dan kebahagiaan adalah sesuatu yang berharga. Dan cara terbaik Anda menjaga hal-hal yang berharga tersebut adalah mengetahui kapan waktunya berhenti mengambil risiko yang bisa mengancam semuanya. Mengetahui kapan itu cukup. Kabar baiknya, cukup bukanlah sesuatu yang harus dibayarkan atau sesuatu yang mengancam hal-hal lain, tapi cukup adalah sesuatu yang harus kita pelajari dan kita coba untuk menerapkannya. Selamat bertemu di bab 4. Terima kasih.